Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas webcomic One Punch Man chapter 141. Nah, di chapter kali ini kita akan melanjutkan tentang kematian Dr. Kuseno yang diserang oleh para robot dengan tingkat bencana naga. Genos juga yang melihat kematian Dr. Kuseno di depan matanya merasa sangat marah hingga mengamuk. Dan dendam yang selama ini sudah sangat besar akhirnya malah meningkat lagi karena kematian Dr. Kuseno sudah dianggap sebagai keluarga dan penyelamat mati di depan matanya dengan dalang yang sama membunuh keluarga Genos dulu. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 141. Oke, di awal chapter kita di sini melihat Genos yang sangat terkejut sekaligus marah melihat Dr. Kuseno yang sudah seperti orang tuanya sekarat oleh para robot yang entah datang dari mana mengepung markasnya. Para robot mengkonfirmasi jika eliminasi nomor 23 alias Dr. Kuseno memiliki luka yang sangat fatal dan 0% untuk kemungkinan hidup setelah 5 menit berlalu. Nah, ternyata target mereka di tempat itu bukan hanya Dr. Kuseno, tapi Genos juga akan segera dimusnahkan dan sudah terkepung oleh para robot level naga ini. Walaupun situasinya bahaya, saat ini Genos sudah tidak memikirkan apapun lagi karena sudah sangatlah emosi, bahkan berniat ingin menghapus semua musuhnya hingga ke akar-akar sampai tidak tersisa sedikit pun. Dan akhirnya pertempuran pun akan segera dimulai. Di sini salah satu robot langsung menyerang Genos duluan menggunakan tinjunya dan berhasil membuat Genos terdorong sedikit. Awalnya Genos ingin menyerang balik robot yang meninjunya, tapi setelah dipukul hasilnya malah nihil karena ketahanan robotnya sangat kuat yang membuat Genos kembali ditinju dan terpental ke sebuah tembok hingga retak. Setelah melihat kekuatan Genos, robotnya menganggap kalau Genos sangatlah lemah dan menanyakan, apakah ini seluruh kekuatanmu? Berhentilah untuk bersikap keren dengan kekuatanmu yang seperti sampah itu, karena sebentar lagi aku juga akan membunuhmu seperti kakek tua di sebelahmu itu. Kemudian kita pun diperkenalkan dengan robot yang menyerang tadi bernama Machine God Body dengan level bencana naga. Selain itu, ada juga dua robot lain yang sama-sama level bencana naga dan sedang melihat pertandingan Genos melawan robot Body. Salah satu robot yang menonton ini bernama Machine Gun Tech yang menggunakan sebuah pedang. Dia pengen kalau Genos segera dihancurkan dan sisa-sisa komponen tubuhnya disebarkan di kota melalui langit. Dan robot selanjutnya yang menonton pertandingan Genos juga adalah Machine God Ray, pengguna tembakan jarak jauh. Nah, karena di sini ada 3 robot dengan nama depan yang sama, Mimin bakal menyebut 3 robot ini dengan nama belakangnya aja biar lebih gampang. Pada saat ini Genos benar-benar sedang terdesak hanya untuk melawan satu robot tingkat naga. Apalagi Genos juga bakal diserbu oleh 2 robot tingkat naga yang lain. Maka dari itu Genos pun di sini sudah mulai lebih serius dengan mengaktifkan perubahan inti core yang mampu menyelimuti tubuhnya dengan banyak api membara. Setelah perubahan selesai, Genos pun langsung maju mendekati robot Body untuk menyerangnya menggunakan Machine Gun Blow. Tapi lagi-lagi hasilnya sangatlah sia-sia karena robot Body ini memiliki ketahanan yang tinggi dan serangan Genos tidak ada dampaknya sama sekali. Kali ini gantian, robotnya yang ingin balik menyerang Genos dengan pukulan yang sangat keras, bahkan pukulannya dinamai Megaton yang mampu membuat seluruh tanah menjadi retak. Tapi untungnya, sebelum pukulan itu mendarat, Genos kali ini berhasil menghindar menggunakan jurus Floating Core yang mampu membuatnya terbang di udara dan langsung membelakangi robot Body untuk menyerangnya lagi menggunakan jurus Super Magnetic Core. Seperti namanya, jurus ini mampu membuat seluruh benda yang terbuat dari besi mampu berkumpul di tangan kanan milik Genos yang kekuatannya sangat mirip dengan Kids dari One Piece. Nah, setelah seluruh besi sudah berkumpul di tangan kanan milik Genos, dia pun langsung menyerang robot Body dengan keras berharap itu berhasil melukainya. Tapi lagi-lagi masih sia-sia karena kumpulan besinya mampu dihancurkan oleh robot Body. Walaupun gagal, robot lain yang melihat kekuatan Magnetic Core milik Genos terkagum karena jika kekuatan itu sudah sempurna bisa membuat Genos menjadi puncak sebagai pahlawan. Karena kekuatan itu juga membuat dua robot lain yang menonton pertandingan Genos dari tadi langsung ingin bergabung menyerang bersama agar Genos lebih cepat dikalahkan. Karena mereka juga sedang terburu-buru, apalagi matahari akan segera terbit. Setelah itu ketiga robot ini langsung berlari kepada Genos untuk membunuhnya dengan cepat dan langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dari mulai ada yang menembaki, meninju dan menggunakan pedang. Genos di sini terlihat berusaha untuk menahan semua serangan itu dan terus dalam posisi bertahan karena dikepung oleh banyak serangan dari berbagai sisi. Ketika sedang terdesak, Genos jadi teringat dengan omongan Dr. Kuseno yang mengatakan jika dirinya itu tidaklah lemah, tapi musuh selalu lebih kuat. Maka dari itu Genos sekarang paham kalau perkataan Dr. Kuseno waktu itu bukan untuk meremehkannya, tapi untuk memperingatkannya. Karena situasi sudah gawat, Genos langsung mengeluarkan jurus Freezing Core kepada robot Body yang membuatnya langsung membengkuk sementara. Tapi hal itu belum selesai karena masih ada robot lain yang menggunakan pedang yang ingin menebas Genos dari samping. Well, untungnya masih bisa diatasi menggunakan jurus Lightning Core yang membuat robot ini menjadi tersetrum beku. Nah, karena jurus itu doang masih belum mampu mengalahkan musuhnya, Genos langsung menggunakan jurus lain yaitu High Voltage Tackle yang membuat robot ini terus terdorong oleh Genos. Tapi sayangnya itu masih gagal karena Genos diganggu oleh salah satu robot lain yang menggunakan tembakan yang membuat Genos terpaksa dalam posisi bertahan. Karena situasi makin memanas dan bahaya, Genos langsung mengeluarkan perubahan Roaring Dragon Core yang mampu mengeluarkan energi besar diselimuti oleh listrik. Nah, robot yang memakai senjata ini tahu kalau perubahan milik Genos ini memang kuat, tapi hal itu tidak akan bisa bertahan lama setelah 30 detik berlalu.
Maka dari itu robotnya seperti menghina Genos kalau dia ini pengen buru-buru menang atau karena benar-benar marah karena sudah membunuh mentornya alias Dr. Kuseno sambil tertawa terbahak-bahak. Genos pun sontak semakin marah karena kematian Dr. Kuseno malah ditertawakan dan langsung maju menggunakan kecepatan full untuk meninju robot yang memakai pedang. Awalnya serangan Genos mampu ditahan oleh robotnya, tapi pada akhirnya Genos berhasil mematahkan pedangnya dan berhasil memukul wajahnya hingga tidak berdaya. Saat musuhnya sudah tidak berdaya, Genos langsung mengeluarkan sebuah tembakan meriam laser yang sangat besar seperti Kamehameha yang akhirnya salah satu robot pengguna pedang berhasil dikalahkan yang saat ini tersisa 2 robot lagi. Selanjutnya ada robot Buddy yang mencoba menyerang Genos dengan mengadu pukulan, tapi pada akhirnya Genos berhasil meninju robot Buddy dengan machine gun blow versi berat yang berhasil membuat robot Buddy terjatuh tidak berdaya. Nah, sebelum Genos berhasil membunuh robot Buddy yang sudah tidak berdaya itu karena serangan machine gun blow, di sini ada robot pengguna senjata yang mengganggu dan ingin menyerang Genos dari jarak jauh. Nah, yang gokil adalah sebelum tembakan itu berhasil mengenai, Genos langsung menghilang begitu aja seperti punya kekuatan teleportasi, yang ternyata dia cuma berpindah dengan kecepatan yang sangat tinggi menggunakan kekuatan Meteor Strike dan berhasil membuat robot pengguna senjata ini dikalahkan hanya dengan 1 pukulan. Sekarang yang tersisa adalah robot Buddy yang dimana memiliki pertahanan yang sangat kuat dan kembali bangkit lagi setelah terkena machine gun blow sebelumnya. Robot Buddy berusaha bangkit sambil bergumam jika tidak menyangka bahwa cyborg manusia bisa mengalahkan AI kelas tinggi kami. Dalam tanda kutip kami yang berarti ada organisasi di balik perkataan itu. Nah, ternyata ya, robot Buddy ini memiliki kekuatan lain yang mampu menggabungkan komponen dari unit lain agar menjadi lebih kuat. Jadi sisa-sisa komponen dari 2 temannya yang sudah hancur itu disatukan agar robot Buddy menjadi lebih kuat dengan perubahan terbarunya yang saat ini terlihat memiliki bentuk yang sangat besar. Awalnya robot Buddy ini seperti menyombongkan dirinya karena dia merasa kalau bisa mengalahkan Genos dan sangat kuat saat ini. Tapi setelah pertempuran yang lumayan panjang melawan Genos berlalu, ternyata hal itu masih belum mampu untuk mengalahkan Genos dengan perubahan terbarunya dan berhasil dihancurkan oleh Genos dengan tinjuan Final Smash. Walaupun pukulan Genos ini sangat kuat, tapi ada sisi kelemahannya juga yang membuat Genos harus memutuskan sebelah tangannya untuk meninju robot ini dari jarak yang lumayan jauh dan seketika semua robot itu pun berhasil dimusnahkan. Nah, setelah pertempuran selesai, saat ini Genos sudah tidak mampu bertarung lagi, apalagi energinya tersisa sedikit. Awalnya Genos ingin melihat keadaan Dr. Kuseno yang benar-benar sudah sekarat, sebelum kemudian menghentikan pergerakannya karena merasakan sebuah energi kuat lain yang muncul. Dari arah depan ada 5 dan dari arah belakang ada 2, yang ternyata malah muncul robot lain setelah Genos sudah kelelahan melawan 3 robot level naga yang sebelumnya. Nah, sepertinya robot ini juga memiliki level bencana naga dan jumlahnya lebih banyak dari yang tadi. Sontak hal itu membuat Genos bingung apa yang harus dilakukan. Tapi tiba-tiba muncul seseorang dari belakangnya yang ternyata Saitama sudah mulai bergerak dan jalan dengan santai menghampiri robot-robot yang baru datang itu. Nah, ketika Saitama sedang berjalan santai, para robot ini mulai menyerang Saitama dengan serentak dan berusaha untuk mengalahkannya. Tapi walaupun Saitama terkena semua serangannya, dia masih tetap santai dan di panel berikutnya Saitama pun langsung berhasil memusnahkan seluruh robot yang ada di tempat itu dengan muka yang sangat datar yang menandakan kalau Saitama di sini sudah lumayan emosi dengan situasinya. Ya mungkin ini karena kematian Dr. Kuseno juga yang menyebabkan ini semua. Bahkan Saitama jarang-jarang wajahnya bisa datar ketika bertarung, kecuali pas Genos mati oleh Garou di depan matanya. Di situ si botak Saitama juga memasang muka datar dan hanya bisa terdiam. Nah, setelah pertempuran melawan robot selesai, kita di sini diperlihatkan kondisi Genos yang sudah benar-benar rusak dan parah, yang dimana tangan kirinya juga sudah buntung akibat pertarungan tadi, dan tempat itu juga berserakan dengan komponen-komponen para robot yang sudah hancur tadi. Nah, melihat kondisi Dr. Kuseno yang sudah sekarat, Saitama pun ingin segera membawa Dr. Kuseno ke rumah sakit, walaupun kemungkinan hidupnya sangatlah kecil. Pada saat Saitama menggotong Dr. Kuseno, di sini Dr. Kuseno pun berbicara untuk mengatakan sesuatu kepada Genos. Jadi saat ini Dr. Kuseno ingin memberikan sebuah armor terakhir kepada Genos sebagai senjata rahasia, dan jika Genos menggunakan armor itu pastinya akan menjadi lebih kuat. Tapi anehnya adalah Dr. Kuseno malah menyuruh Genos menggunakan kekuatan armor itu untuk lari sejauh mungkin dari mereka. Di akhir hayatnya sebelum mati, Dr. Kuseno di sini meminta maaf kepada Genos karena memberi kekuatan untuk bertarung tapi mengikatmu dalam pencarianku untuk balas dendam. Aku pernah bermimpi berkali-kali menyerah untuk melawan mereka dan hidup damai denganmu. Itulah yang harusnya kulakukan, tetapi aku tidak segera menyadarinya. Maka dari itu Dr. Kuseno pun meminta maaf kepada Genos berulang kali karena telah melakukan itu. Genos pun yang mendengar itu membayangkan Dr. Kuseno dan bilang kalau Dr. Kuseno tidaklah salah dan berterima kasih atas semua jasa Dr. Kuseno sambil menundukkan kepalanya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada dirinya. Wah, gila sih, di momen ini agak sedih juga ya. Nggak lama kemudian, Genos pun akhirnya mengambil sebuah armor terakhir yang diperintahkan oleh Dr. Kuseno sebagai senjata rahasia. Setelah berganti armor selesai, Genos di sini memikirkan kenapa musuh mengetahui informasi yang diperoleh, dan saat ini bukan waktunya untuk tetap bertahan dengan santai. Waktu pun berlalu, yang di sini terlihat ada sebuah kuburan dan ada skop yang berarti Saitama dan Genos habis menguburkan Dr. Kuseno yang baru aja mati tadi.
Setelah selesai, Genos jadi teringat dengan omongan robot yang sudah hancur tadi yang bilang akan menyerang berbagai tempat. Intinya Genos ingin mencegah hal itu terjadi dan saat ini ingin segera menghancurkan fasilitas penelitian Metal Neck. Begitupun Saitama yang ikut dengan Genos. Nah, akhirnya mereka berdua pun sudah keluar dari markas Dr. Kuseno yang sudah hancur dan ketika sedang berjalan ada sebuah cahaya berkilau dari kota. Saitama pun bertanya-tanya kira-kira apa cahaya itu. Yang ternyata itu adalah sebuah ledakan yang sangat besar yang dimana dari mulai gedung berhancuran hingga pesawat terbang jatuh dari langit. Di kejadian saat itu banyak pahlawan yang sudah ada di tempat kejadian yang ingin menangani situasinya. Di sini juga terlihat seperti ada banyak robot yang menghancurkan seluruh kota dan berhasil membuat seluruh kota berada dalam kekacauan. Chill Emperor di sini yang berada di markasnya dan menjalankan komputernya terkejut melihat kejadian yang baru diperolehnya. Di sini juga ada Blue yang melihat banyak kumpulan robot menghancurkan seluruh kota dan benar-benar kebingungan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan di akhir panel kita melihat ada banyak kumpulan robot yang menghancurkan seluruh kota dan menginvasi segalanya. Wah gila sih, konflik di dunia open versi webcomic udah bener-bener kacau, bahkan Dr. Kuseno juga udah mati oleh orang yang sama. Di chapter selanjutnya kita akan melihat kekuatan armor baru milik Genos yang katanya itu adalah senjata rahasia yang diberikan oleh Dr. Kuseno. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada... bentar, kayaknya nggak ada yang ngasih deh. Ya udahlah kalau gitu mah, mau gimana lagi. 世の中の悪は一向に消える気配はない。これは俺がヒーローを始める前と変化ないことだ。つまり俺は社会に何ら影響を与えていないということを今ではワンパンで片付く。Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.